Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4806. Sekelompok pria berjas saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa saat, seorang asing yang memimpin memutar lehernya dan berjalan ke depan, siap untuk menamparkan Pangeran Sidu ke tanah. Tamparan. Pangeran Sidu tidak bermaksud memberi mereka muka, tetapi membanting orang asing itu ke tanah dengan tongkat. Kemudian kruknya hancur, retakan, patah kaki. Harvey York mengatakan bahwa dia mematahkan kaki anjing itu. Jadi tentu saja dia tidak akan berbelas kasih. Unggul. Pria berjas lainnya tertegun sejenak, lalu bergegas maju dengan tinju terpelintir. Tapi Pangeran Sidu masih memakai gips di kedua kakinya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah putra Javier Sidu. Jadi dia seperti anjing di depan Harvey York. Bagaimana dia bisa menjadi pengecut di depan pengawal ini? Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari selusin pria berjas semua dihancurkan ke tanah oleh Pangeran Sidu. Dan masing-masing kaki anjing mereka terputus, sehingga mereka hanya bisa terus menangis. Hanya ada satu pria berjas yang tersisa di lapangan. Wajahnya berubah liar. Dan ketika dia berdiri di depan Anu, seluruh tubuhnya menggigil. Anu kaget melihat pemandangan ini. Bagaimana orang cacat bisa begitu baik? Apa lelucon? Patah kaki anjing selusin pengawalnya dengan kruk. Jika Anda mengatakan ini, seseorang harus percaya. Tapi masalahnya, adegan ini benar-benar terjadi di depannya. Wajah cantik Anu menjadi semakin dingin dan jelek. Dia memicingkan mata ke arah Harvey York dan berkata dengan dingin, "York, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari dorongan hati Anda?" Harvey York tidak memiliki komitmen. Tersenyum ringan dan berkata, "Saya tidak tahu apa konsekuensinya bagi saya. Tapi apa yang akan terjadi pada Pablo Chiba? Aku sangat mengerti. Pagi ini, dia seharusnya melamun, kan? Beritahu Lina Chiba bahwa setiap kata yang kukatakan akan menjadi kenyataan. Dia kehabisan waktu. Yang terbaik adalah membiarkan Pablo Chiba membuat surat wasiat dengan cepat. Kalau tidak, itu akan terlambat. Dalam hal statusnya saat ini, jika Pablo Chiba mati tiba-tiba dan tidak meninggalkan sepatah kata pun, aku khawatir dia harus pergi ke bagian bawah peti mati." Jelas, Harvey York tidak bermaksud sopan sama sekali hari ini. Dia tidak hanya ingin menamparkan wajah Anu, tetapi juga menghukum hati Pablo Chiba. Dasar bajingan, Anu ingin marah. Tetapi ketika Harvey York secara akurat menyatakan situasi Pablo Chiba, dia sedikit lebih takut pada Harvey York. Dia menggertakkan giginya dan ingin mencekik Harvey York. Tetapi melihat sikap Pangeran Sidu yang lemah dan tak terkalahkan, dia hanya bisa menelan amarahnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Harvey York, bukit-bukit hijau tidak ada di sini. Air hijau selalu mengalir. Kamu tunggu aku." Ketika kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangannya. Dan semua pria berjas dengan kaki patah hanya bisa berjuang untuk pergi. Namun, saat dia berjalan keluar dari Jifutang, dia melihat lebih dari selusin pekerja dekorasi berjalan keluar dari segala arah. Di depan Anu, para pekerja renovasi ini mengayunkan palu di tangan mereka dan langsung menghancurkan Mercedes-Benz G besar itu menjadi pemandangan yang mengerikan. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Melihat orang-orang ini begitu arogan, Anu hampir menangis. Mobil-mobil ini adalah aset keluarga Sandong Chiba. Dia datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya. Dan sekarang mobilnya hancur. Dan pria berjas itu memiliki kaki yang lumpuh.
Bagaimana Anda akan menjelaskan ketika Anda kembali? Takut tidak dibunuh. Begitu dia memikirkan hal ini, Anu tidak peduli. Dia berteriak dengan lembut, laporkan ke petugas. Laporkan ke petugas. Aku ingin bajingan ini duduk di penjara. Bab 4807. Reporter ditakdirkan untuk tidak efektif. Bagaimanapun, keluarga Sandong Chiba yang meminta masalah pada awalnya. Dan sekarang juga keluarga Sandong Chiba yang ingin mengajukan banding. Setelah menerima telepon dari Anu, Felipe Parada langsung menutup telepon setelah beberapa kalimat ala kadarnya dalam bahasa resmi. Sangat marah sehingga Anu hampir muntah darah lagi. Pada akhirnya, Anu yang menggigil harus kembali ke Teluk Huilong nomor 5. Berlutut di depan Lina Chiba dengan wajah dingin. Dan menceritakan apa yang terjadi. Nona, bajingan bermarga York itu tidak menganggap serius keluarga Sandong Chiba kita. Saya telah membujuknya dengan sangat baik. Dan bahkan mengatakan kepadanya bahwa selama dia bisa membantu Tuan Chiba, keluarga Sandong Chiba kami bahkan dapat membantunya membangun keluarga kelas 1. Tapi bajingan itu tidak memberiku wajah sama sekali. Dia tidak hanya menolak kebaikan kita, tetapi dia juga menghancurkan mobil kita dan mematahkan kaki kita. Dia bahkan berteriak bahwa jika kita tidak keluar dari Jinling dalam 3 hari, dia akan memberi tahu kita cara menulis kata-kata mati. Jelas, untuk Anu, dia pasti tidak akan menekankan kesombongan dan dominasinya, tetapi menuangkan semua air kotor ke Harvey York. Dia yakin bahwa hanya dengan cara ini Lina Chiba akan mengambil pukulan kuat dalam keadaan marah, membunuh Harvey York secara langsung, dan menghilangkan bau mulut untuknya hari ini. Meskipun Anunya hanya seorang pelayan, dia tidak bisa dipermalukan. Menarik, mendengar kata-kata ini. Wajah cantik dan dingin Lina Chiba penuh amarah. Orang kecil biasa berani bertindak seperti ini. Keluarga Sandong Chiba kami adalah naga yang menyeberangi sungai. Ini dianggap sebagai harimau yang jatuh ke pinggang namun, orang kecil yang tidak berpengalaman seperti itu tidak akan mengerti energi seperti apa yang diwakili oleh kata-kata 10 keluarga teratas. Meskipun Lina Chiba sedikit marah, dia tidak kehilangan kendali. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang-orang ini dengan tidak hati-hati menyinggung keluarga Chiba di Sandong. Berpikir bahwa jika bukan Sandong, energi keluarga Chiba akan sangat terbatas. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Tidak semua dari mereka meninggal secara tragis. Dan pada akhirnya mereka semua harus berlutut di gerbang rumah Sandong Chiba memohon pengampunan. Oleh karena itu, orang seperti Harvey York yang tidak tahu kedalaman hidup dan tidak mengerti hidup dan mati tidak memiliki cara untuk membangkitkan kemarahan Lina Chiba. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menelepon Felipe Parada. Dan setelah dia menipumu untuk beberapa kata, dia tidak menangani masalah ini secara khusus. Benar, Lina Chiba mengingat hal lain dan berbicara dengan penuh minat. Betul sekali. Anu menggertakkan giginya. Bajingan ini pasti menyuap orang-orang di kantor polisi. Nona, kami hubungi gedung pengadilan dan beritahu orang-orang di kantor polisi Country H. Hukum Raja Jinling tampaknya agak gelap. Lina Chiba berbicara dengan acuh tak acuh. Saya pikir orang yang merupakan pendukung Harvey York akan segera menjadi papan peti matinya. Jelas. Lina Chiba tahu terlalu banyak hal. Tidak sulit untuk berurusan dengan tiran lokal seperti pendukung. Dalam hal energi keluarga Chiba di Sandong, panggilan telepon dapat membuat dia dan orang-orang di belakangnya benar-benar berlutut. Meskipun sedikit seperti senjata anti pesawat yang memukul lalat. Namun di masa-masa yang luar biasa ini, Lina Chiba tidak repot-repot membuang waktu dengan orang-orang kecil seperti Harvey York. Dia merasa bahwa karena dia ingin bergerak,
Dia harus bertindak tegas dan membuat Harvey York berlutut selama sisa hidupnya dan tidak pernah berdiri lagi. Pada saat yang sama, itu juga dapat membuat seluruh orang Jinling mengerti bagaimana nasib menyinggung keluarga Chiba di Shandong. Bab 4808. Ekstasi muncul di wajah Anu, dan dia merasa keluhan yang dideritanya akan segera pulih. Namun, tepat ketika Anu hendak bangun untuk menelepon, dia melihat sesosok dalam gaun tidur berjalan menuruni tangga spiral. Meskipun dia ditemani oleh beberapa pelayan, dia dengan keras kepala berjalan sendiri daripada mengandalkan orang lain. Ini adalah Pablo Chiba, kepala keluarga Chiba di Shandong, yang kuat sepanjang hidupnya dan sombong sepanjang hidupnya. Keberadaan semacam ini yang berada di peringkat teratas dari seluruh negara khas secara alami memiliki kesombongan dan kesombongan. Ayah, melihat Pablo Chiba muncul, Lina Chiba buru-buru perahu, menopang tangan kanannya, dan menundukkan kepalanya untuk berbicara. Di sisi lain, Anu dan yang lainnya ayak lebih tegak satu persatu, semakin gemetar saat ini, tidak berani berbicara. Pablo Chiba berjalan ke kursi taisi dan duduk sendiri. Setelah menyesap teh puer di sampingnya, dia berkata dengan ringan, "Sayang sekali memanggil pengadilan untuk masalah sepele seperti itu." Jelas, dengan tindakan tepat waktu dari penjara ilahi Uskup Ordas, kehidupan lama Pablo Chiba untuk sementara diambil kembali. Meski masih memegang salib di tangannya, wajahnya sudah kembali normal. Ayah, karena York yang bermarga ini tidak menunjukkan wajah, aku akan memberi tahu dia kedalamannya. Lina Chiba menjelaskan dengan suara rendah. Hanya dengan cara ini dia akan ayak di pintu rumah Shandong Chiba kami dan melayani kami dengan sepenuh hati. Lagi pula, kita tidak punya waktu untuk bersaing dengan orang kecil secara perlahan. Itu terlalu terlarang. Pablo Chiba meminum tehnya dan menikmati ketenangan yang langka, sebelum perlahan membuka mulutnya setelah sekian lama. 3 hari kemudian, aku tidak bisa tidur di malam hari. 5 hari kemudian, Dave Wright. Ini adalah penilaian anak itu pada saya, dan menilai dari keadaan beberapa hari terakhir. 1 kali mungkin kebetulan, dan 2 kali mungkin bukan kebetulan. Anak ini, bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan, pasti ada seseorang dengan kemampuan hebat di belakangnya. Lina Chiba sedikit mengernyit sebelum dia berbisik setelah waktu yang lama. Ayah, apa maksudmu? Memperlakukan orang lain dengan sopan dan mengundangnya ke sini. Jika itu masalahnya, saya akan melakukan perjalanan lain sendiri. Pablo Chiba menyipitkan matanya dan berkata perlahan setelah beberapa saat. Itu selalu benar untuk menjaga tangan ketika kita adalah orang-orang dan hal-hal. Uskup Ordas mengatakan kepada saya bahwa situasi saya tidak dapat diselesaikan dengan bantuan astrologi tahta suci barat. Tapi dia bilang kalau gurunya bergerak, pasti 100% teratasi. Sayangnya, menurut Uskup Ordas, gurunya agak aneh, dan dia mungkin tidak bisa mengajaknya keluar. Jika bukan karena ini, saya sudah memiliki seseorang yang memimpin tim untuk menginjak-injak York yang bermarga sampai mati. Dan saya akan membiarkan dia menjadi sombong di sini. Jadi, dalam situasi saat ini, apakah orang ini Harvey York memiliki kemampuan? Atau orang di belakangnya memiliki kemampuan? Kita tidak dapat memindahkannya untuk saat ini. Mungkin. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Jelas. Pablo Chiba sangat takut dengan pengalaman beberapa hari terakhir. Ayah, anak itu benar-benar arogan. Dan dia tidak memberi kita wajah Chiba. Biarkan saja dia pergi seperti ini. Kemana wajah keluarga Chiba kita akan pergi? Lina Chiba menggertakkan giginya dan berbicara dengan lembut. Jangan khawatir. Saya sudah mengatakannya berkali-kali. Jangan terburu-buru untuk sukses. Berkali-kali.
Lebih penting untuk melihat lebih banyak daripada melakukan lebih banyak. Pablo Chiba berbicara dengan ringan. Bukankah anak itu mengatakan bahwa dalam 7 hari, anggota tubuh saya akan lemah, seperti lumpuh. Kalau begitu mari kita tunggu 2 hari lagi. Bab 4809. Ketika keluarga Chiba di Sandong sedang memikirkan apakah akan menunggu 2 hari lagi. Terletak di manor kuno di kaki Gunung Ungu dan di tepi Danau Xuanwu. Saat ini terang benderang. Manor tampaknya telah rusak oleh perang. Dan ada jejak gelap di mana-mana. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat banyak pengawal berjas hitam dan bersenjatakan senjata api berdiri di bawah bayang-bayang gedung-gedung tersebut. Angin malam sangat kencang. Dan suara berburu membuat orang menggigil tak terkendali di tempat ini. Di bagian terdalam manor, terdapat sebuah villa yang terlihat tua dari luar. Namun di dalamnya dihiasi kemegahan. Di aula villa, di antara perapian bergaya Nordik, kayu maple menyala. Suara ledakan resin sesekali keluar, membuat orang merasa bahwa musim gugur semakin kuat. Di tepi meja kopi bundar besar di tengah aula, di sofa Italia yang nyaman, beberapa orang duduk bersebelahan. Kecuali Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman, yang tidak hadir. Semua pria berpakaian Cina yang dibawa Araceli Hoffman untuk melihat ring battle semuanya hadir. Dan orang-orang ini dipimpin oleh Jacob Thompson. Pada saat ini, Jacob Thompson sedang bermain dengan kantong empedu Kilen resmi tua. Tes-tes, seolah-olah dia sangat tertarik. Di seberang Jacob Thompson adalah Fernando Wainer, yang mengenakan jas putih dengan kaki bersilang. Fernando Wainer mengenakan setelan putih saat ini. 2 kancing teratas diangkat, memperlihatkan kulit merah tua. Dan sepertinya ada darah merah yang mengalir di bawah kulit. Dia mengetuk kakinya dan melihat dokumen di tangannya dengan sangat sabar, dengan ekspresi tanpa komitmen. Setelah waktu yang lama, Jacob Thompson meletakkan botol kantong empedu di tangannya. Dan kemudian tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Wainer, apakah Anda puas dengan informasi ini?" Fernando Wainer membaca kalimat terakhir dari dokumen itu. Dan kemudian tersenyum ringan, orang yang menarik. Bangun jam 6.30 setiap pagi untuk olahraga pagi. Dan kemudian jam 7.50 saya sarapan tepat waktu. Dan semuanya kasar. Buka pintu tepat waktu untuk menjemput tamu jam 7:30. Istirahat 2 jam di siang hari. Dan resmi tutup pukul 5.30 sore. Yang paling penting adalah berapa banyak angka yang dia miliki setiap hari. Ada ratusan orang ketika ada banyak. Lusinan orang ketika ada sedikit. Tapi tidak peduli berapa banyak orang di sana. Dia dapat merencanakan waktunya dengan baik sebelumnya. Tidak membiarkan dirinya terlalu sibuk. Tidak membiarkan dirinya terlalu menganggur. Dan tidak membiarkan dirinya bekerja lembur selama 1 menit. York yang bermarga ini benar-benar menarik. Kemampuan semacam ini tidak langka di dunia. Tetapi hanya ada sedikit orang yang bisa melakukannya. Adapun hubungan interpersonalnya sangat istimewa. Kecuali keluarga Hoffman. Semua orang di keluarga Jinling sangat dekat dengannya. Bahkan putra terlantar dari keluarga Jin di Mordu, Mandy Zimmer, kepala cabang ke-9, adalah mantan istrinya. Edwani Yorki dari Yaman di Hong Kong berjudi karena dia memiliki hubungan lama dengannya ketika dia berada di Penang. Jadi kali ini dia datang untuk membalas kebaikannya. Menarik. Sangat menarik. Fernando Wainer meletakkan informasi di tangannya. Bertepuk tangan. Dan tersenyum. Jika itu dalam serial TV atau novel, ini adalah template protagonis yang tepat. Orang seperti itu adalah pria besar yang tidak bisa diprovokasi. Sayang sekali bahwa ini adalah kenyataan. Bukan fiksi. Itu memprovokasi keluarga Wainer kami. Menyinggung Hall of Longevity kami. Dan bahkan membunuh Alberto Brown.
Salah satu dari 10 tuan muda terbaik di negara pulau. Masalah ini ditakdirkan untuk dijelaskan olehnya. Bab 4810. Mendengar niat membunuh yang kuat dari kata-kata kebencian Wainer, Jacob Thomson tersenyum sedikit dan berkata, "Saya hanya perlu memuaskan Tuan Muda Wainer dengan informasi ini." Ngomong-ngomong, Tuan Muda Hoffman juga memintaku untuk menjatuhkan hukuman. Mendengar kata Tuan Hoffman, Fernando Wainer yang arogan juga duduk sedikit pada saat itu. Saya tidak tahu instruksi apa yang dimiliki Tuan Hoffman. Jacob Thomson tersenyum dan berkata, Tuan Hoffman berkata bahwa keluarga Hoffman telah menderita beberapa kerugian kecil di beberapa tempat baru-baru ini. Dan tampaknya mereka semua memiliki hubungan tertentu dengan York yang bermarga ini. Jika dia membandingkan dengan nama keluarga York, itu hanya akan menimbulkan lelucon. Lagi pula, York yang bermarga tidak memenuhi syarat untuk melakukan apapun dengannya. Jika itu nyaman bagi Anda, Tuan Wainer, jadilah sedikit lebih rapi. Dan Araceli Hoffman akan membersihkannya untuk Anda dalam tindak lanjut. Rasa kata-kata Jacob Thomson sangat jelas. Jelas, dengan sedikit dorongan. Fernando Wainer tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, bukan masalah besar untuk menyelesaikan beberapa kecoa yang mengganggu untuk Tuan Muda Hoffman. Itu hanya transaksi kita. Jacob Thomson tersenyum dan berkata, Wainer hanya sedikit. Terkadang lebih baik membuka tata letaknya. Kamu harus tahu bahwa di Jinling, energi Tuan Muda Hoffman tidak seperti yang kamu bayangkan. Apakah itu keluarga penggabung Jinling atau 6 keluarga tersembunyi? Dalam analisis akhir, itu hanya ampas sejarah. Dan ditakdirkan untuk hilang di sungai panjang sejarah. Sekarang, karena kita kalah di atas ring, mari kita bersenang-senang. Saya percaya Tuan Wainer, Anda akan bersenang-senang saat itu. Namun, sekarang ada satu variabel lagi di papan catur Jinling. Dan variabel ini adalah nama keluarga York. Wainer mengangguk dan berkata, dimengerti. Karena Anda mengatakan itu, Tuan Thomson, saya mengerti. Aku akan menyelesaikan ini dengan rapi. Jacob Thomson tersenyum dan berpikir, ini tidak rapi. Tapi kita harus berusaha keras. Tidak peduli seberapa kuat nama keluarga York. Dalam analisis akhir, dia hanyalah seorang ahli Feng Shui. Dia memiliki koneksi yang tak terkalahkan dan energi yang tak tertandingi. Tetapi kekuatannya rata-rata. Tapi Edwani Yorki berbeda. Dia tidak hanya berdiri di belakang perjudian Hong Kong Yaman. Tetapi dia seharusnya mendapatkan biografi sebenarnya dari perjudian Hong Kong Yaman. Meskipun ada orang di sekitar kita yang bisa menekannya, tidak nyaman untuk menembak secara langsung. Jadi, saya khawatir Anda harus mempersiapkan lebih banyak untuk Tuan Wainer. Selain itu, Tuan Hoffman mengatakan bahwa jika masalah ini terungkap, dia berharap tidak ada hubungannya dengan dia. Jacob Thomson memiliki sesuatu dalam kata-katanya. Sesuai dengan apa yang dia maksud. Jika Fernando Wainer dapat membunuh Harvey York, maka tisu lanjutan secara alami akan diselesaikan oleh Araceli Hoffman dengan seluruh kekuatannya. Tapi begitu Fernando Wainer tidak bisa membunuh Harvey York, atau jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, maka Araceli Hoffman tidak akan membiarkan dirinya mendapat masalah. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Hoffman. Dan dia tidak diperlukan untuk masalah kecil. Fernando Wainer secara alami dapat mendengar arti kata-kata Jacob Thomson. Tetapi dia tidak punya pilihan selain meremas senyum di wajahnya meskipun dia meremehkan. Bagaimanapun, apakah itu di aula panjang umur atau Jinling, identitas dan energi Araceli Hoffman menstabilkannya. Dia tidak bisa disalahkan. Tuan Thomson, Anda dapat menaruh 120 hati di atasnya. Meskipun aku kalah dalam pertempuran cincin,
itu tidak berarti bahwa kita benar-benar dikalahkan. Fernando Weiner menuangkan segelas anggur merah latur untuk dirinya sendiri dan mengocok gelasnya. Saya dapat memberitahu Anda. Untuk berurusan dengan Edward New Yorkie, ayah saya telah mengundang 3 biksu iblis dari Tianzu. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.